naik lagi 47,2 kilo ohm, semakin naik ya. Nah sekarang udah selesai nih, udah balik cepet kan. Masalahnya saya enggak minta 3 data saja, mintanya berapa data? 10. Berarti kalau di sini sampai 30 mm dibagi 10 data berarti 0,3 mili, 0,3 ya 3 mm gitu kan. Berarti nanti di sini pergerakannya 43 mili saja. 1, 2, 3 ada di sini. Berapa nilainya ya? Lalu nanti 6. Nah, sampai 10 ke belakang gitu ya. Pahamnya kita gampang ya. Jadi inputnya itu perpindahannya sejauh X dengan satuan milimeter, outputnya adalah resistansi dengan satuan ohm. Tapi kilonya jangan diabaikan ya, tetap dibaca ditulis ya. Paham ya? Berikutnya adalah dikembalikan ke 0 lagi. Berikutnya jangan lupa biasa. Kita masuk ke potensio yang anguler ya, yang seperti biasa di lab ini. Ini juga bebas, bisa bolak-balik ya. Nah, oke, kita mulaikan mau ini. Silakan diatur ke ohm. Nah, kita cek. Awalnya berapa nilainya? 46, agak tua. Yang paling sering muncul aja nih. Atau kalau nggak stabil, nolnya bisa terbang dulu. Ini sudah ohm kan ya? Coba saya naikkan ya. Baca berapa nilainya? 37, atau 3,1. Naikkan lagi 6,7 kilo, naik lagi 10,30 naik ya. Nah terus sampai nanti 270 derajat. Berarti kalau 270 dibagi 3 dibagi 10 kenaikannya per 2,7 bisa ya. Boleh 2,5 saja supaya lebih, berarti maksimal 250 nanti ya. Di sini aja maksimalnya. Bisa kira-kira? Gampang ya. Silakan kalau ada yang naik dulu meskipun nggak ya sama ya, bebas. Cuma kita atur ke sini ya, kapasitansi ya, betul ya. Udah kita masukkan ke sini lalu diatur di kapasitansinya. Berapa nilainya? Nah, kalau posisi 0 derajat berapa nilainya? 0,59 nano. Kita bukan lagi 0,60. Kenaikannya kecil ya. Gini. Lagi? Uangnya dah di video. Uangnya di video. Oh ya udah nggak apa-apa meskipun kecil tapi ada kenaikan ya. Nah terus sampai belakang. Ini berapa? 180 dibagi 10 kan berarti 1,18 ya. Kalau 118 berarti ya 15 aja nggak apa-apa. Ini per 15, 30, lalu 45, nanti ditambah 15 lagi 60 gitu ya, sampai 10 ke belakang. Bisa kira-kira ya, gampang ya. Jangan lupa ini teliti. Saya harus ke ohm apa harus ke kapasitansinya, dicek teliti ya. Bisa? Gampang ya ini ya. Sekarang agak susah ini. Perhatikan ya yang motor. Ini boleh di off kan? Saya lepas ya. Nah, yang berikutnya, jadi tadi jelas ya, ini inputnya X, inputnya theta, inputnya theta. Outputnya resistansi ohm, kapasitansi nanofarad tadi ya. Nah, kemudian yang motor ini inputnya apa berarti kalau motor? Kemarin dijelaskan di pengarahan, sekarang di RPM ya. Berarti nanti inputnya adalah RPM, outputnya adalah tegangannya. Berarti kita mau mengukur RPM-nya berapa ya? Pakai alat namanya ini, tachometer digital. Saya punya 2 alat. Ini alat yang lama udah bertahun-tahun ya. Jadi ini buat sendiri alatnya. Tapi kalau beli di pasaran kan memang nggak ada. Maka kalau kita klik di toko hijau, toko oranye, gayanya kayak gini. Sehingga kita menyesuaikan alat kita supaya bisa diuji dengan alat yang di pasaran atau yang standar.
Ini kayaknya sudah mulai agak gangguan ini. Jadi caranya kita nyalakan power supply untuk menghidupkan motornya. Jadi motor ada dua ini ya, kabel ya. Kalau ini nggak boleh kebalik ya, paham ya? Karena ini harus aktif di tegangan, jadi harus benar-benar merah dan hitam dimasukkan ke power supply warnanya ya, merah ya merah, hitam ya hitam, paham ya? Sebelum dinyalakan pastikan tegangannya 0, ampernya 0. Terus putarannya juga di paling kiri 0 ya, supaya aman aja. Ya gak akan meledak insya Allah, cuma supaya kebiasaan aman kerjanya. Nah, setelah siap kita nyalakan. Ini belum muter karena belum saya putar ya. Saya coba putar pelan-pelan. Nah, muter ya. Muter. Kalau saya cepatkan, tambah tekanan lagi, dia pasti semakin cepat. Suaranya dengar ya. Nah, memastikan RPM-nya apakah juga semakin besar Bu, kita pakai alat laser. Jadi kita nyalakan alatnya, satuannya apa ini? RPM ya satuannya ya, dilihat RPM ya ini. Oke, jadi kita arahkan lasernya, kita pencet aja. Berapa nilainya dibaca tolong? 171, 112. Saya kadang beda-beda soalnya ya. Kalau tolong diputar lagi, sini bantu memutar lebih kencang lagi. Balik. Nah, sini. Berapa nilainya? Tambah. Ini 200 ya? Agak terlambat ya responnya ya. Jadi semakin naik ya. Misalkan saya naikkan lagi sampai ini ya. Ini berapa nilainya? 316 ya. Kok? Iya, ini sampai ribuan loh ini. Ini putus ya. Kemarin saya barusan ganti baterai sih. 3.000 misalkan ya, kok tak cek lagi. Ini sampai 1.000 kan. Misalnya 3.000 RPM, berarti kalau saya mau 10 data dibagi 10 kan ya. Jadi per 300. Makanya misalkan nih, ibu susah Bu ini supaya 300 ya, susah ya melepaskan. Kita pakai perasaan aja, perkiraan. Misalnya ini putarannya pelan ya. Nah ini berapa RPM sih kalau gini? 45 cumaan. Ya 45 ya, kita tambahkan lagi aja misalnya. 156 masih kurang ya. Nanti kira-kira aja yang mendekati angka 300. Misalnya dapatnya kok 250 aja Bu, nggak apa-apa, itu ditulis aja 250. Nah harus pas 300 ya. Masih 100 ya. Dari itu kebanyakan ya, 1.000 juga Bu. 1.000 dibagi 10 ya, kenaikannya ke 100 aja. Ya boleh ya, 100 atau 200, nanti kita cari 300-nya di mana. Ini masih 100 ya kan ya, kan harus bandar. Cari lagi. Ini 90 ya. Kalau dulu pakai alat ini soalnya ini apa bisa, tapi sekarang nggak bisa. Ini senggol ya. Boleh salah apa. Nah habis itu tadi saya tak tahu yang dia mau kok mati. Nah. Nanti setelah kita tahu NPM-nya berapa pakai ini, outputnya apa ya? Outputnya kira-kira yang kemarin saya jelaskan. Tegangan kan ya, berarti ini masuk di multimeter. Jangan lupa
kalau ada terminal warna hijau dan hitam, yang ground jangan dibalik hijau ya. Ground itu pasti hitam. Jadi kalau bingung, hafalkan ground pasti hitam. Maka ini pasti di warna hitam. Kita cari tegangannya kan. Lalu yang merah pasti hijau. Kenapa kok nggak merah saja? Karena ini data. Kalau saya kasih merah, dikira power supply ya kan. Takutnya kalian ini tegangannya masuk ke sini, dibalik ya. Makanya ini kita kasih warna hijau. Nah, kemarin juga teman-teman bingung kenapa minus, padahal biasanya nggak minus. Sementara kita terima dulu aja ya. Harapannya kalian paham bahwa inputnya sini, inputnya RPM ya dari sini, outputnya adalah tegangan gitu aja. Sementara nanti saya cek lagi kenapa bisa minus. Karena dulu pas jadi itu kopi AC. Yang saya bukan DC. Kecil banget. Enggak kecil. Memang kecil. Dengarkan terus ya. Saya cek lagi datanya ya. Kemarin lupa. Sampai kapan? Menyiapkan ya. Jangan dipegang ya ketika nyala ya. Kayak gini boleh. Kita ditancap no, jangan iseng-iseng sama temannya ya. Ya, hati-hati. Ini kalau udah nyala jangan dipegang karena ini pemanas. Ya, ini juga ada pemanas. Ini untuk kelompok 2 dan 5. Apa ini? Sensor. Ada yang seperti spiral ini apa ya? Yang masih ingat? Bimetal spiral. Oh iya, bimetal. Kalau kena panas dia kayak tambang muter ini sehingga nanti outputnya adalah derajat. Muternya berapa derajat dia? Panasnya akan bergerak ya. Kemudian sensor berikutnya adalah termistor yang punya 2 tipe, NTC dan PTC, ingat ya. NTC itu yang kecil, PTC yang besar. NTC negatif temperatur koefisien, PTC positif. Berarti kalau NTC semakin besar, suhu semakin kecil karena dia kebalikan. Kalau PTC itu korelasinya ya saling berhubungan, jadi semakin besar suhunya semakin besar pula nilai resistansinya ya, ingat-ingat. Nah ini nanti kalau yang besar, kalau saya balik, nah berarti sebelah sini PTC. Ini saya nggak nulis sih, ini mahasiswa dewe. Sudah siap tabelnya, mahasiswanya siap, ini boleh dicolokkan ya. Ketika nyolokkan pasti kan suhunya naik ya. Nah ini kita pasang. Oke, kita pasang dulu baru ditancapkan ya, tapi nggak usah ditancapkan sekarang ya. Iya, iya. Nanti kepanasan. Nah, kayak gini kita pasang. Si agak-agak lodok ini. Sejauh apa? Sejauh paling enggak sejajar sama sensor. Nah, gini biar nggak terlalu dalam, biar nggak terlalu ini kesini kan takutnya nggak sesuai suhunya. Jadi kita buat yang mendekati sensornya di sini aja ya. Nah, nah kemudian kita nyalakan. Nanti kalau kita nyalakan, kita amati suhu awal. Suhu awalnya berapa ini kira-kira? 30 sampai 35 ya suhu ruangan ini ya. Berarti nanti startnya bukan 0 derajat ya, tapi 30 atau 35. Kemudian maksimalnya berapa? Biasanya sih tungku ini tidak pernah 100 derajat ya, paling 80, 85 sudah paling mentok. Sehingga nanti dari 30 ke 80 berarti naiknya berapa derajat? 30 ke 60 50-an ya, 50 sampai 60, sehingga paling gampang naiknya per 5 derajat Celcius aja. Jadi 30, 35, 40, 45, 50, 55 sampai nanti 80 atau 85. Nah, ini kenapa ada 3 pin, Bu? Kalau pin yang ada P sama N-nya itu dianggap swing data. Berarti merah ya. Merah gini. Yang P juga dapat merah ya, karena saya nggak siap multimeter lagi ya. Jadi ini juga merah. Nah, hitamnya itu di grounding itu yang bawah. Nanti kalian boleh coba G gitu ground supaya nggak salah ya. Jadi nanti dia tumpuk groundnya. Jadi yang sebelah sini itu deteksi NTC-nya, nanti sebelah sini deteksi PTC-nya, yang merah di sini, yang hitam juga tumpuk di sini, di paralel ya, ditumpuk.
sehingga makanya perlu 2 orang, nggak bisa kita percobaan sendirian kan. Yang satu mengamati suhu sama nilai, satunya mencatat gitu ya, jadi supaya nggak kewalahan. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak ya? Nih masih ingat? Sama-sama tegangan. Jadi jangan lupa nanti multimeternya disetting ke tegangan ya. Kalau ini nanti disettingnya ke resistansi, jadi berbeda. Nah ini kalau kita termokopel hanya punya 2 pin, putih dan hitam. Berarti bukan power supply ya ini ya. Berarti ini adalah pin untuk data. Jadi yang putih adalah merah, datanya, hitam adalah groundingnya ya, betul ya. Oke, yang ini gampang. Yang ini Bu, kok banyak sekali Bu pinnya. Ada merah berarti diingat-ingat dia perlu cakup daya eksternal. Akan aktif kalau dapat baterai atau power supply kan. Berarti kita kasih baterai nanti merah hitam ini. Gimana masangnya? Pokoknya kalau ada merah di sini, cari pasangan hitamnya. Dia nggak mungkin lompat ke sini ya. Pasangannya pasti di sebelahnya. Jadi nanti ini 2 ini baterai. Yang putih hitam sini pasti data. Jadi ini nanti letaknya merah. Yang hitam data itu yang grounding sini. Sebenarnya grounding ini ambilnya ya nyambung sebenarnya, tapi itu udah kadung buat 4 pin. Jadi ya supaya sendiri-sendiri aja ya. Ini nanti baterainya belum ada ya, yang saya siapkan. Paham ya? Inputnya suhu, satuannya derajat Celcius, outputnya adalah tegangan. Ini juga tegangan, ini derajat, ini resistansi. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Ini namanya sensor kapsul ya, apa namanya ya? Kapsul. Displaynya kan gampang ya. Ini kita nggak pakai multimeter sama sekali ya. Jadi memang full pengejaran jalurnya aja. Kemudian ini ada tulisannya membran ya. Oke. Kemudian ini nggak ada tulisannya kalau ditutupi. Ini bentuknya C, berarti tabung bodoh tipe C. Bentuknya seperti C ya. Kemudian terakhir adalah piston ya, kelihatan ya, maju mundur berarti piston ya. Nah, coba saya cek ini mulai 0 sampai 0 sampai 16. Saya coba putar ya. Parah. Geser ya. Nah, coba saya polkan sampai 30 mm ya. Ini regulator ya. Jadi kita ngatur gayanya yang masuk tuh sensor ya. Kita mesti mau berarti itu kita lihat maksimal bahannya berapa tekanannya. Pas tengah ya, pas tengah, bisa pas tengah lah, sampai 4 aja ya. Jadi 4, nah kalau maksimal 4 kan, ini kan harusnya tambah nih maksimal, tapi kalau saya paksa 6, dia akan keluar dari display kan, maka modalnya kan, jadi maksimal 4 saja, 4 dibagi 10 data berarti per 0,4, 0,4, bisa nggak ya? Kalau bisa ya, ini gampang ya kalau ini. 0,4, jadi nanti kita mulai 0,4 berapa sampai ke 4 bar maksimal ya, sampai sini aja. Nah ini maksimal ya, bisa ya, bacanya gampang kan ya, satuannya milimeter, bisa ya. Kalau kita saya kembalikan ke 0, jadi jangan lupa kembalikan 0 dulu ya, baru dicopot. Gampang, nanti boleh latihan. Jadi tekan birunya baru diambil. Kalau masukkan tinggal masukkan aja. Kalau lepas tekan, nanti dilepas ya. Lalu sensor ini kita membodon. Kita coba lagi ya. Kita putar. Naik ya.
sama, nanti kita acuannya berapa bar maksimal. Kayaknya juga sama 4 ya, sama ya, jadi kan 0,4 aja kenaikannya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sama persis yang lainnya, itu aja ya. Oke, kita kembali lagi ya. Agak dipegang ya, saya belum merapati ini soalnya ya, agak dulu. Nah, kalau ditutup Jarumnya. kalau buka ini biasanya searah sama selangnya ya, kalau gini nutup ya, kita ditekan diambil ya, bisa ya, boleh kalau mau latihan lepas. Hati-hati ya. Kalau sudah kita ke ST4 ya, ke belakang sana ya. Udah, sekian, terima kasih. Kenapa? Ternyala alhamdulillah. Kamu yang betul. Udah nyala kan? Oh, dicolokan ya? Sudah. Agak susah ini. Bentar. Tangan. Ini namanya apa? Foto Lux meter, satuannya lux ya nanti ya. Ini untuk mendeteksi cahaya. Jadi kalau kita nanti ada penggaris di sini, karena ukur berapa senti, ya. Ini biasanya pakai ganas nih. Ini kan alat baru ya. Kalau kamu tuh ada. Coba di ini lah. Pegangin dulu ya. Atas Pegangin. Nah, ini kalau baca berapa nanti? Kita putar. Ini kena cahaya. nggak bisa. Ya, ya, ini sudah dapat nilai kan? Nggak bisa nyala nih. 14 apa? 22 kan? 22 atau 14 ya? Kalau kita naikkan cahayanya berapa nilainya? 27 ya, naik. 24, 25, 26. Kita naik, kita tambah lagi cahayanya, naik ya? Ya, 42 naik 63. 85. Kita coba lihat, mungkin kalau kalian sore bisa sama cahaya pagi enggak, tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya maksimalkan ini berapa maksimal? 114 atau 120. Posisi. Posisi makanya saya kan juga bilang kan, nanti misalnya 120 ya, dibagi sama 10 data. Berarti buat 12. Jadi apa jangan besok jam 12, coba kita atur pelan-pelan ya. Bu nggak bisa 12, misalnya 14, ya apa-apa. Aja 14. Terus habis 12 berapa? 24 kan? Karena kita 24 ya. Bu nggak bisa 24 bu, udah 1 aja, nggak apa-apa. Pokoknya yang mendekati set poinnya, ya kan? Jadi habis kali 16, 14, 21 langsung ya. Kan harusnya 24. Habis itu berapa? Habis 24 tambah 12 lagi 36. Kita coba ke 36. Kelebihan. Ibu nggak bisa 36 bu, 32 saja, 33 boleh ya. Pokoknya mendekati set poinnya gitu ya, paham ya? Namanya fotodioda, ya fotodioda ini. Lalu ini ada depan. Nah, ini ada foto salah LDR ya, yang kayak dua mata itu LDR. Kemudian ini ada sel solar. Nah ini nanti saya cek mana yang bisa ya. Sel solar yang kayak apa, solar panel. Nah satu lagi hilang, belum ketemu ya. Foto transistor, nanti saya cari ya. Caranya adalah kita di sini nih posisinya, nanti kita cari cadangan ya. Kita update oleh 2 sensor yang sama posisinya ya. Ini
Tak bolo memori ini. Dua-dua ya ujinya ya. Sama. Nah. Ini di tengah gini kan. Nah, jadi ini kan dia istilahnya seperti peningkatnya sama kan posisinya. Atau mau di sini juga sebenarnya sama. Asal jaraknya itu harus sama ya. Nah, ini ke sini harus sama dengan ini ke sini kan gitu. Paham ya? Nah, berarti nanti ketika sekian lux outputnya berapa? Kalian pantau dengan multimeter. Kalau foto dioda di sini kan ada 4 pin. Jadi datanya yang mana datanya? Yang hijau, sama hijau hitam. Ya. Hijau pasang merah, hitam pasang di hitam. Ini untuk apa? Baterai. Baterai. Ya, kita perlu daya baterai. Harus saya carikan dulu ya. Kalau yang ini nggak pakai baterai, langsung outputnya ya bebas bolak-balik boleh. Paham ya? Udah LDR. Kalau sel solar juga sama, nggak ada baterainya kan? Langsung data saja kan? Datanya apa berarti? Merah, Merah sama hijau, hitam untuk mengukur nilai apa tegangan. Ya, LDR itu resistansi. Jadi semuanya tegangan kecuali LDR. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Itu berarti dari sumber cahaya pas sensor itu Ini apa 110 10. 120 Perlu diukur nggak?